Shalom saudaraku dimanapun saudara berada. Malam hari ini saya James Tuhumuri bersama dengan istri mengajak saudara untuk menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Dan saudara siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Allah. Yesus Kristus adalah kebenaran. Tidak ada yang bisa dibantah. Dia adalah kebenaran. Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Bapa Surgawi, malam ini kami datang. Kami tahu dan percaya bahwa Engkau adalah kebenaran, kehidupan, dan merupakan satu-satunya jalan menuju surga. Oleh sebab itu ya Tuhan, penuhi kami dengan kebenaran-Mu, sebab kebenaran-Mu memerdekakan setiap kehidupan kami. Kami rindu mengenal Allah dan kebenaran-Nya di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah kondisi ketika virus ini sementara mematikan kehidupan. Kami butuh firman yang memerdekakan setiap kehidupan kami. Berfirmanlah, ya Bapa di surga, sebab kami butuh kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kebenaran yang sejati, kami siap menerima kebenaran firman. Haleluya. Memberkatilah setiap mereka yang mendengar. Bukakan telinga mereka sehingga telinga mereka menjadi telinga yang rohani. Ketika mereka mendengar firman, iman timbul. Dan mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami siap diberkati oleh kebenaran firman. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Di tengah-tengah situasi yang sulit ketika COVID-19 datang dan pada akhirnya melemahkan ekonomi dunia secara global. Bahkan dunia gereja pun hari-hari ini hanya bisa beribadah lewat media online. Tapi saya terlalu percaya bahwasanya Tuhan kita, Tuhan yang hadir dalam ruang gereja di mana berkumpulnya setiap umat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan juga yang sama yang oleh kekuatan rohnya hadir dalam setiap ibadah rumah tangga saudara. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terekam di dalam kitab Maleakhi 4 ayat 2. Kitab Maleakhi 4 ayat 2 demikian kebenaran firman Allah berkata, "Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tanggal 21 Mei nanti gereja Tuhan di seluruh dunia merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan kita masih berada sekarang di dalam semarak kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dan tahun ini, tahun 2020, kita merayakannya di tengah situasi yang berbeda oleh karena COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa wabah COVID-19 ini telah menyebabkan banyak kematian di seluruh dunia, termasuk di kota kita, kota Bandung. Dan kematian yang diakibatkan oleh virus corona ini meliputi seluruh lapisan masyarakat, baik rakyat jelata, pejabat, pengusaha, bahkan hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh jemaatnya sudah dipanggil pulang mendahului kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, melalui program ini, Spirit to Grow, saya mengajak saudara untuk berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Roh Kudus juga memberi kekuatan dan penghiburan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh mereka yang telah pulang mendahului kita, agar mereka tetap kuat di dalam menapaki hari-hari ke depan. Dan juga kita berdoa terus bagi setiap jemaat Tuhan yang ditinggalkan untuk tetap kuat dan bersemangat mengikuti Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, izinkan saya menyebut COVID-19 ini adalah roh kematian. Dan roh ini sementara bekerja dengan hebat di muka bumi hari-hari ini. Tidak kebetulan pembacaan firman Tuhan yang saudara dengar tadi di dalam kitab Maleakhi, bagimu, bagi saudara, bagi saya, akan terbit surya kebenaran. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya terlalu percaya bahwa saudara yang telah terhisap di dalam kasih karunia Allah, tergabung dalam gereja-gereja lokal, saudara adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Dan ketahuilah hari-hari ini, kebenaran itu memampukan kita untuk kita merdeka dari setiap ketakutan oleh karena COVID-19 ini. Saya percaya saudara yang menonton, menyaksikan YouTube ini adalah orang-orang yang benar, yang dihidupi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku, firman Allah berkata di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara, Nabi Maleakhi menubuatkan bahwa surya kebenaran akan terbit dengan kesembuhan pada sayapnya.
Dan malam hari ini saya harus sampaikan secara jelas dan tegas bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, percayalah, ketika surya kebenaran terbit, maka kegelapan atau roh maut itu pasti dilenyapkan. Melayaki melanjutkan, kamu, gereja Tuhan, akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ini berbicara tentang peki kemenangan anak-anak Tuhan di tengah pandemik COVID-19. Ini bisa terjadi dan harus terjadi. Kemenangan itu menjadi milik setiap anak Tuhan yang percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Miris sekali kalau anak Tuhan bisa katakan bahwa COVID-19 ini terlalu dahsyat, terlalu luar biasa. Yang saya kembali tegaskan dan jelaskan bahwa Yesus Kristus lebih luar biasa, lebih berkuasa daripada setiap roh sakit penyakit apapun, termasuk COVID-19. Mungkin Anda bisa bilang kepada saya, Pak Pendeta, hati-hati. Ini sudah banyak korban, betul. Tetapi saya tetap memegang kebenaran firman Allah. Firman Allah ya dan amin. Yesus Kristus lebih berkuasa dari apapun. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus Kristus. Dan bagi saudara yang telah terhisap di dalam kasih karunia dan kemurahan Allah, saudara juga diberikan kuasa. Saudara juga diberikan proteksi yang sempurna oleh kuasa darah Yesus. Nah, malam hari ini saudaraku, ada dua hal yang saya mau katakan. Dua bagian yang harus kita lakukan, ya. Bahkan mungkin tiga bagian. Tiga hal yang harus saudara lakukan sebagai gereja Tuhan meresponi situasi yang sementara terjadi hari-hari ini di seluruh dunia. Di tengah-tengah COVID-19 ini, saya mau ajak gereja Tuhan di seluruh dunia. Pertama, mari merendahkan diri, berbalik dari segala kejahatan. Seperti yang terekam di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku Tuhan dari sorga akan mendengar dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Hal yang kedua, bagian yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan, tinggikan nama Yesus dan hadirkan hadiratnya kapanpun dan dimanapun. Di dalam rumah tangga saudara, di dalam dunia pekerjaan saudara, di dalam dunia bisnis, dan apapun yang dipercayakan dalam hidup saudara. Dalam setiap kesempatan, tinggikan nama Tuhan dan hadirkan hadiratnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam Yosua 6, Yosua pasal 6 ayat yang keempat, firman Allah berkata, ini adalah kejadian ketika Israel menduduki Yeriko. Dengan kekuatan daripada Tuhan, bangsa Israel dapat menaklukkan Yeriko yang katanya terlalu kuat, mustahil untuk diruntuhkan. Temboknya terlalu tebal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Allah menerangkan di dalam Yosua 6, Yosua pasal 6 ayat yang keempat, dikatakan, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut.
Tetapi pada hari yang ke-7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Saudara, izinkan saya mau katakan bahwa ayat ini menyebutkan tentang tabut dan sangkakala tanduk domba. Saya mau kasih tahu bagi saudara sebagai gereja Tuhan. Di dalam masa-masa pandemik ini firman Allah tentang sangkakala tanduk domba yang saya beritakan malam hari ini. Ini bicara tentang nama Yesus dan kuasanya yang menghancurkan maut harus ditinggikan. Nama Yesus dan kuasanya yang telah menang atas roh maut dan roh kematian harus diberitakan, harus disuarakan dengan lantang. Dan yang kedua, tabut itu adalah lambang dari kehadiran Tuhan. Bahwasanya setiap keluarga lepas keluarga tidak bisa ditawar-tawar, harus menghadirkan hadirat Tuhan. Setiap keluarga lepas keluarga harus masuk di dalam peperangan roh. Harus lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Di dalam kekuatan Roh Kudusnya, saudara berperang. Bukan dengan membawa senjata secara fisik. Tetapi senjata saudara adalah pujian dan penyembahan. Pujian kepada Allah yang hidup. Suarakan pujian akan kebesaran dan kuasa Allah. Seperti halnya umat Israel. Pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi Yeriko 7 kali. Artinya saudara dan saya sebagai keluarga Tuhan harus meningkatkan mesbah doa, mesbah pujian dan penyembahan dengan suara yang lantang untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hal yang ketiga, bersatu hati, bersorak, nyanyikan nyanyian kemenangan. Sekali lagi, bersatu hati, bersorak, nyanyikan nyanyian kemenangan. Bukan nyanyian tangisan, tetapi di dalam kekuatan rohnya, nyanyikan nyanyian kemenangan. Untuk menghancurkan segala roh maut, untuk menghancurkan segala roh kegelapan. Nyanyian kemenangan itu adalah merupakan sebuah terobosan di mana saudara dan saya akan dibawa di dalam suasana roh Allah yang menerobos di dalam kegelapan. Melalui senjata pujian dan penyembahan, Allah akan meluluh lantakan segala kuasa maut, segala roh maut. Bapak Ibu, di dalam Yosua 6 ayat 16 dikatakan, lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala. Sekali lagi saudaraku, yang ditiup itu adalah sangkakala tanduk domba. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, dengar baik, bersoraklah, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Lalu bersoraklah bangsa itu di ayat yang ke-20. Lalu bersorak-soraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersorak-soraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Bapak Ibu dengar baik, sorak yang nyaring. Bukan sekedar sorak-sorak menyanyi lagu rohani biasa-biasa. Sorakan yang nyaring,
yang di dalamnya ada kehidupan Tuhan, ada kuasa rohnya bekerja, maka runtuhlah tembok itu. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, izinkan saya memberitahukan bagi saudara, dunia ini sudah lama diduduki oleh kuasa kegelapan. Bukan hari-hari ini saja ketika adanya COVID-19. Dunia ini sudah sejak lama diduduki oleh roh kegelapan atau roh kematian itu. Dan roh kegelapan dan roh kematian ini sementara bekerja dengan luar biasa untuk menghancurkan kehidupan manusia. Sebab memang itu jobnya. Berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus datang, di dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang untuk memberikan kehidupan. Tetapi pekerjaan si iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kalau saudara lihat COVID-19 ini, pekerjaan siapa saudara? Ada banyak yang menuduh bahwa salah satu negara yang menjadi biang keladi daripada penyebaran virus di seluruh dunia ini. Tetapi yang saya tahu bahwa yang merupakan roh kematian itu adalah datangnya dari iblis. Ada sebuah data yang saya ingin berikan bagi saudara pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata roh kematian ini sudah bekerja sejak ratusan tahun yang lalu. Saya ingin memberikan data-datanya kepada saudara. Kalau hari-hari ini di seluruh Indonesia ada 1000-an orang yang meninggal karena COVID-19. Maka mari saudara lihat ratusan tahun ke belakang, apa yang dikerjakan oleh roh kegelapan atau roh maut itu yang membinasakan kehidupan manusia. Saudara perhatikan baik. Ini data dari saya. Selama tahun 1340 sampai 1350, lebih dari 25 juta orang di Asia dan Eropa mati karena penyakit Black Death. Tahun 1545, penyakit tifus menewaskan 250.000 orang di Kuba saja. Kemudian pada tahun 1560, lebih dari 3 juta orang mati karena penyakit cacar di Brasil. Lalu tahun 1680, penyakit difteria menewaskan 8.000 orang di Napoli, Italia. Kemudian pada tahun 1792, 1 juta orang binasa di Mesir karena penyakit Black Plague. Tahun 1802, penyakit demam kuning menewaskan 30.000 serdadu di Santo Domingo. Pada tahun 1827, Eropa kehilangan 900.000 penduduk karena kolera. Dan pada tahun 1851, tuberkulose atau TBC menewaskan 51.000 penduduk karena 51.000 orang di Inggris saja. Kemudian pada tahun 1863, ada 30.000 orang mati karena penyakit Scarlet Fever di Inggris. Lalu dalam jumlah yang sangat besar, korban jiwa terjadi pada tahun 1918. Sekitar 30 juta orang binasa selama wabah influenza menyerang seluruh dunia. Ini data yang saya angkat dari sebuah buku eskatologi yang ditulis oleh L. Willington.
Data ini valid, saudara. Data ini dapat dibuktikan. Artinya hampir 100 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu lebih, 1918 ada 30 juta orang binasa selama wabah influenza menyerang dunia. Saudara, izinkan saya mau kasih tahu saudara malam hari ini. Mungkin ekstrim bagi saudara, tetapi coba saudara bayangkan seandainya di dalam semarak kebangkitan Yesus Kristus dari roh maut atau roh kematian, yang sementara gereja Tuhan di seluruh dunia ini rayakan, sebelum nanti tanggal 21 Mei kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saya ingin katakan, seandainya, sekali lagi, seandainya ketika menanggapi semarak kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati ini dengan tindakan iman oleh semua orang percaya, seluruh orang percaya yang ada di muka bumi ini, bukan cuma di Indonesia, tapi semua umat yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan sudah mati, sudah mencurahkan darahnya untuk keselamatan jiwa saya dan saudara. Kemudian bilurnya yang penuh dengan kuasa menyembuhkan sakit penyakit saya dan juga saudara. Seandainya gereja Tuhan yang percaya akan kuasa Yesus yang maha dahsyat itu menanggapi roh kematian berupa virus corona atau COVID-19 ini dengan bersama-sama bertindak seperti bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko selama 7 kali, menaikkan sorak-sorak pujian bagi Tuhan. Saya tidak mengajak untuk berkumpul dalam satu gereja atau satu gedung, tidak. Kita tetap mengikuti setiap protokol pemerintah dengan menjaga kesehatan, dan di rumah masing-masing tentukan satu hari, satu tanggal yang sama kita memuji, membesarkan, bersorak-sorai, meneriakan akan kebesaran Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, bukankah virus itu adalah virus yang hidup? Kalau virus itu adalah virus yang hidup, seharusnya virus itu dia bisa meresponi setiap teriakan, sorak-sorai akan kebesaran dan kemahakuasaan Allah yang maha tinggi. Dengar baik Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tembok Yeriko itu adalah tembok yang mati. Dibuat dari susunan bebatuan yang kokoh. Tetapi dengan kuasa Tuhan, tembok itu diluluhlantahkan. Oleh sebab itu, apakah salah saya kalau saya menyebutkan ketika tindakan yang sama diambil oleh gereja Tuhan, bernyanyi dan bersorak, yang di dalamnya ada kuasa Allah? Dengar baik, bukan karena kedagingan kita bersorak-sorak, tapi kita menyertakan roh Allah dan kekuatannya di dalam setiap nyanyian dan sorak-sorai kita. Apakah virus itu tidak akan mati? Apakah virus itu terlalu lebih dahsyat dari kuasa darah Yesus dan kuasa bilurnya? Saudaraku, firman Allah katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Virus itu akan mati dan hancur seperti halnya sorak-sorai umat Israel. Dan Allah dengan kekuatannya yang meruntuhkan tembok Yeriko yang tebal itu akan berkarya juga untuk menghancurkan setiap roh kematian yang datang kepada manusia. Surya kebenaran itu sudah terbit dari tempat yang tinggi untuk menyinari manusia yang diam dalam kegelapan, yang diam dalam ketakutan, dan yang diam di dalam naungan maut. Kristus
yang telah diutus oleh Bapa untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk dosa, untuk kutuk sakit penyakit yang telah dipatahkannya, dan segala kelemahan sakit penyakit kita sudah ditanggungnya. Surya kebenaran itu yang terus akan memancarkan cahayanya, memenuhi gerejanya di seluruh dunia. Haleluya. Bapak Ibu, untuk jemaat yang sakit, kalau saudara menonton siaran saya pada malam hari ini, untuk jemaat Tuhan yang sakit secara khusus, yang sakit karena COVID-19, Bapak Ibu, oleh karena peraturan kami hamba-hamba Tuhan tidak bisa datang dan menumpangkan tangan di atas saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan jarak. Kalau saya berdoa dari tempat ini bagi saudara, jika saudara menanggapinya dengan iman, iman itu yang akan menyelamatkan saudara dan akan menyembuhkan saudara. Karena Tuhan kita maha hadir. Ia hadir sejauh doa kita dan penyembahan kita. Oh haleluya, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Meleaki menubuatkan bahwa surya kebenaran itu akan terbit. Itu adalah Yesus Kristus sang penyembuh. Itu adalah kebenarannya, bahwa ia telah mati bagi dosa-dosa kita. Darahnya menyucikan dosa-dosa kita, dan bilurnya berkuasa menyembuhkan sakit penyakit kita. Darahnya bukan hanya menyucikan kita dari dosa-dosa kita, tetapi kuasa darahnya membentengi kita, memproteksi kehidupan gereja Tuhan di seluruh dunia. Malam ini saya ajak saudara, percayalah dengan segenap hatimu kepada firman Allah. Percayalah dengan segenap hatimu kepada kebenaran Allah. Haleluya, haleluya. Firman Allah sekali lagi mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, termasuk COVID-19, yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, orang berdosa, orang yang tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Malam hari ini, jika saudara melihat siaran ini, saudara ada di dalam keadaan sakit apapun, termasuk COVID-19, saya ingin ajak saudara angkat tangan dan angkat hati saudara. Luaskan kapasitas iman saudara bekerja. Saya berdoa dari tempat ini, tapi kuasanya tidak hanya ada di tempat ini. Kuasanya akan mendatangi saudara, dan ia akan menjamah saudara, memberikan saudara kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan iman. Saudara yang mengalami kesesakan, tekanan karena COVID-19 ini, saudara kena PHK, saudara di dalam bisnismu ada banyak hal yang rugi oleh karena keadaan COVID-19 ini. Mari angkat tangan dan saudara lihat kepada kuasa Tuhan yang ajaib. Dialah kebenaran. Dialah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Bukan saya, James Tuhumuri, yang berkata-kata, tetapi ini adalah kebenaran yang hakiki, yang akan memerdekakan setiap gereja Tuhan di muka bumi ini. Haleluya. Mari berdoa. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang olehnya segala kuasa di sorga bahkan di bumi telah diberikan kepadanya, dan oleh kuasa itu telah meluluntahkan semua kuasa sakit penyakit, segala kuasa setan, segala roh-roh kegelapan, segala roh-roh maut telah ditaklukkannya. Dan kami percaya kami telah terikat di dalam kuasa darah Yesus yang membebaskan kami dari segala intimidasi dosa, dari segala roh-roh kematian itu.
Aku berdoa kepada setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, terima dengan iman kesembuhan. Terima dengan iman kekuatan rohani yang mengangkat engkau sehingga engkau tidak hidup di dalam ketakutan, sebab yang ada di dalammu bukan engkau sendiri, tetapi Yesus Kristus ada dalam kehidupanmu. Roh Allah ada dalam kehidupanmu yang membentengi engkau terhadap serangan-serangan dan panah api si jahat di dalam nama Yesus. Terima kuasa Tuhan. Terima kebenaran firman Allah ini. Aku berdoa, kuasa bilur Yesus menjamah setiap mereka yang sakit. Seperti kebenaran-Mu di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Bukan lagi seperti Yesaya berkata, kamu akan menjadi sembuh. Tetapi seperti Petrus berkata, oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Kekasih-kekasih Kristus, terima dengan iman. Taruh tangan di setiap bagian tubuh yang sakit. Dan aku membawa engkau di dalam doa kepada Allah Bapa, yang oleh karena Kristus Yesus telah menyelesaikan setiap kehidupan manusia, telah menyelesaikan setiap pergumulan hidup manusia di kayu salib. Aku membawa setiap jemaat yang mengimani ini, yang menonton siaran ini, di dalam kuasa bilur-bilur Yesus. Jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah sehat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya selesai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Jika saudara ingin menghubungi saya, maka saudara dapat menghubungi di 0811 205 1705. Saya akan berdoa bagi saudara. Ketahuilah, Allah kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Firman Allah berkata, kuasanya sama. Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berbahagialah engkau yang memiliki Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, saudara akan mengalami perkara-perkara yang hebat. Haleluya, haleluya. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian.